Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Good afternoon semua pemirsa di aswajamuda.com ya. Alhamdulillah in this opportunity kita bisa ketemu lagi ya, bersua lagi dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini, dalam rangka meneruskan kajian kita yang kemarin gitu. Kajian kita yang kemarin, karena kemarin kita masih belajar atau mengenal lebih jauh kitab yang kita pelajari dan mengenal tokoh di balik kitab yang kita pelajari. Nah, untuk yang second part ini kita akan belajar tentang bagaimana cara bersuci yang benar, tentunya ya, cara bersuci yang benar menurut mazhab Syafi'iyah. Kemudian dan apa sih sebenarnya filosofi kenapa kita harus bersuci gitu kan. Nah, kalau membicarakan tentang masalah bersuci ya, especially di bab ini kita akan membicarakan tentang masalah bersuci dari hadas kecil atau wudu. Kita akan disuguhkan dengan beberapa macam topik ya, mulai dari topik tentang masalah alat bersucinya, kemudian tentang masalah dalil bersuci itu apa, kemudian kapan bersuci itu wajib, kemudian siapa yang wajib bersuci, dan bagaimana metode bersuci yang benar. Sebenarnya itu yang akan kita lihat kalau kita masuk dalam bab tentang masalah bersuci gitu ya. Tapi mungkin untuk masalah alat kemarin sudah disinggung, atau alat itu kan alat utama bersuci kita itu kan adalah air ya. Kemarin sudah banyak disinggung di kajian kemarin oleh Gus Alvan ya. Di situ ada beberapa jenis air, baik itu airnya air mutlak, kemudian ada yang namanya air mutaghayyir, ada najis dan sebagainya. Nah, itu adalah alat-alat bersuci. Nah, kalau ditanya tadi alat bersucinya udah ya tahu kita. Jadi main alatnya itu adalah air. Nah, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih kita diwajibkan untuk bersuci gitu. Nah, kewajiban bersuci itu teman-teman diwajibkan ketika kita akan melaksanakan ibadah fardu ya, atau melaksanakan suatu ibadah yang membutuhkan suci dari hadas. Contoh misalkan kayak kita mau sholat ya, atau kita membaca Al-Quran seperti itu maka wajib ketika itu kita untuk melaksanakan wudhu atau menghilangkan hadas kecil kita. Nah, kalau berbicara dalil karena kita belajarnya at-tadhib ini adalah sebagai memberikan semacam footnote ya tentang dalil yang ada dalam konsep-konsep fikih, maka di sini disampaikan oleh musannif ya, ditulis di sini oleh musannif bahwa dalil utama yang menjelaskan bahwa kita harus banget nih untuk berwudu itu adalah dalam surat Maidah ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu adalah dalil bahwa memang wudu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita ya. Idza kumtum ilas shalah, atau kita mau melaksanakan salat ya, salat atau ibadah lain yang membutuhkan wudu, maka kita atau membutuhkan suci dari hadas, maka kita harus untuk melaksanakan wudu seperti itu. Kemudian ini yang paling penting adalah bagaimana kaifiahnya atau metode atau cara wudu yang benar gimana ya. Jadi nggak cuma tahu caranya, tapi kita harus tahu yang benar bagaimana sebenarnya prakteknya. Mungkin langsung saja kita akan baca ya, mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fasal yang menjelaskan bahwa fardu-fardu wudu itu ada 6 macam. Jadi fardu itu adalah yang termasuk dari rangkaian wudunya itu apa sih? Nah, ada 6 ternyata teman-teman rangkaian wudunya itu. Yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Jadi dalam sebagian redaksi disebutkan inda ghusli awwali juz'in minal wajhi gitu ya. Kewajiban niat ketika membasuh wajah atau bagian pertama dari wajah. Nah, itu bagian misalkan bagian atas atau bagian bawah, yang penting itu bagian awal dari wajah. Nah, membicarakan tentang niat, niat itu sebenarnya secara bahasa itu intention ya. Intention itu ada kemauan, keinginan. Tapi kalau secara syara ya, di situ akan berkaitan dengan beberapa hukum yang mana sangat populer kalau kita kenal nazmnya itu ya. Niat haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Itu yang akan berputar dalam dalam pembahasan niat. Jadi poros niat itu, pembahasan niat akan berputar dalam hal itu. Jadi tentang hakikat niat itu apa, kemudian hukum niat apa, tempat niat di mana, terus waktunya kapan, kayak gitu. Nah, kalau berbicara hakikat niat itu adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan pekerjaannya, atau kalau bahasa Arabnya itu kalau dalam kitab biasanya disebutkan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi dia menyengaja sesuatu plus dia ngelakuinnya. Contoh kayak misalkan kita wudu ya. Wudu ketika kita membasuh wajah ya kita niat, saya niat misalkan nawaitul wudu alirafil hadathi ila akhirih. Seperti itu. Itu hakikatun hukmun. Nah, hukum niat itu apa? Hukum niat itu untuk ghalibnya atau secara umumnya itu adalah wajib dalam setiap ibadah. Tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa ibadah yang tidak wajib niat ya. Tapi secara keumuman niat itu adalah hukumnya wajib. Contoh kita sholat, kita harus niat gitu. Kita mau wudu, kita harus niat. Kemudian kita mau zakat ya kita harus niat. Itu kewajiban niat. Mahallun. Nah, sekarang tempat niat. Tempat niat itu di mana sih, teman-teman? Nah, tempat niat itu bukan di lisan ya, atau bukan diucapkan. Karena mungkin banyak asumsi yang salah. Ketika kita wudu kan kita disunahkan baca tuh nawaitul wudu alirafil hadath. Sebenarnya bukan itu, karena niat itu sebenarnya ada di hati. Hukum mengucapkan niat itu hanyalah sebatas sunnah. Jadi selain kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengucapkan lafaz niat tersebut, tapi kita juga berkewajiban dalam hati berniat. Jadi niat dalam hati, saya niat wudu misalkan gitu ya, untuk menghilangkan hadas kecil dan sebagainya. Nah, waktunya itu ketika, kalau khusus bab wudu ya, ketika membasuh awal bagian dari wajah. Jadi ketika kita ketika kita misalkan wudu ya, jadi ketika nawaitu, nah seperti ini niatnya itu bareng. Jadi nawaitul wudu'a gitu, itu bareng lirafil hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Itu tempatnya niat. Jadi bukan niat itu bukan ketika kita cuci tangan, bukan, tapi ketika kita sudah mulai membasuh wajah kita dengan air. Itu tempat niat. Kemudian hakikatun mahlun, zaman ya, zaman udah tadi. Kaifiyah, nah kaifiyahnya tata cara niat ya berbeda-beda tergantung ibadahnya. Contoh kayak misalkan wudu dengan puasa beda. Kalau wudu ketika membasuh awal wajah, tapi kalau puasa ya yang penting sebelum fajar dan sebagainya itu beda-beda ya teman-teman. Kemudian lanjut wa ghuslul wajhi, fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah itu, nah batasan wajah itu bukan cuman yang terlihat seperti ini ya. Wajah itu adalah kalau dari panjangnya itu mulai dari tumbuh rambut sini sampai bertemunya dua rahang sini, sampai ke belakang ya di sini. Itu adalah batas secara panjang. Tapi kalau dari lebarnya dari satu anak telinga ke anak telinga yang lain itu dari segi lebarnya.
Nah, ketika kita tahu sudah batasan wajah, maka setiap atau anggota yang memang dikategorikan sebagai wajah itu harus terbasuh atau harus terkena air. Jadi nggak boleh misalkan kita wudhu nih, misalkan saya ya pakai hijab, terus kemudian saya wudhunya bagian depan aja gitu, bagian depan, terus ininya nggak dikasih nggak kebasah, itu nggak sah, nggak boleh, karena wajah itu masih memasukkan area yang berada di belakang jilbab saya seperti itu. Jadi memang harus benar-benar terbasuh seluruh wajahnya. Kemudian untuk yang kedua adalah mengusap ke wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga ya. Fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Nah, jadi mungkin jelas ya, kedua tangan sampai kedua siku-siku. Nah, siku-siku ya sebelah sini. Tapi yang perlu kita ketahui teman-teman, ketika kita punya kewajiban untuk misalkan membasuh sampai siku-siku, kemudian membasuh wajah sampai misalkan sebatas sini. Nah, itu kewajiban kita adalah harus dilebihkan sedikit. Kenapa harus dilebihkan sedikit? Karena agar sebagai upaya preventif ya, tindakan preventif kita agar basuhan kita benar-benar sempurna. Contoh kalau misalkan saya cuma ngebasuh pas banget nih sampai siku-siku, bisa jadi sebenarnya itu nggak siku-sikunya nggak kebasuh gitu, bisa jadi. Makanya sebagai tindakan preventif kita harus melebihkan sedikit, atau dalam kaidahnya disebutkan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang tidak bisa disempurnakan ya, sesuatu yang wajib yang tidak bisa disempurnakan kecuali hal tersebut, maka hal tersebut jadinya wajib. Sama kayak tadi, karena takutnya kalau misalkan kita tidak melebihkan, khawatir tidak terbasuh secara utuh atau sempurna, maka kita mempunyai kewajiban untuk membasuh dilebihkan sedikit seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, fardu wudu yang selanjutnya wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Kalau yang tadi semuanya membasuh, nah kategori ini nih adalah mengusap. Mengusap itu ya yang penting basah gitu. Bagian kepala yang mana kalau misalkan ditanyakan ya, bagian kepala itu adalah ini, jadi tempurung kepala sini ya, tempurung kepala dan mulai dari tumbuh rambut ini ke belakang ini adalah kepala. Kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan yang diusap atau yang dibasahi itu poninya, kadang kayak gitu ada ya. Jadi dia nggak mengusap kepalanya nih, mungkin abis rebonding dan sebagainya, terus dia cuman poninya aja gitu, disentil-sentil gitu kan. Itu tidak mencukupi. Karena apa? Karena rambutnya itu sudah keluar dari batas kepala. Jadi yang dapat mengesahkan ketika kita mengusap sebagian kepala itu adalah di area sekitar sini, rambut dan kulit yang ada di sekitar sini, di tempurung kepala kita gitu. Kemudian yang selanjutnya wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu udah paham lah ya caranya bagaimana, sama seperti tadi. Jadi dilebihkan sedikit, harus dilebihkan sedikit sebagai tindakan preventif agar pembasuhannya sempurna gitu. Takutnya nggak sempurna kan akhirnya muspro kita wudunya gitu, jadi nggak sah. Wattartibu yang terakhir atau yang keenam adalah wattartibu ala madzakarnahu. Yang keenam adalah tartib sesuai dengan urutan yang telah disebutkan atau yang telah saya sebutkan, kata musannif ya. Nah, tartib itu adalah tidak mendahulukan suatu anggota atas anggota yang lain. Contoh kalau misalkan emang niat itu dia dapat bagian awal, ya nggak boleh dia ditaruh di bagian kedua atau ketiga. Sama dengan kaki misalkan dia berada dalam urutan kelima, nggak boleh kita taruh di bagian pertama atau kedua. Itu namanya tartib. Jadi harus urut ya, harus terstruktur dan urutan, nggak boleh acak-acakan gitu wudunya. Nah, setelah kita tahu teman-teman ya tentang masalah bagaimana metode yang benar seperti tadi ya, jadi kita sudah membasuh semua ini. Sebenarnya ke fardu wudu ini, metode ini sifatnya dependen ya, tidak independen. Maksud saya adalah selain
6 fardu ini harus terpenuhi, tapi ada beberapa faktor lain yang harus dipenuhi, atau istilahnya adalah syarat wudu ya. Syarat wudu itu ada 5 ya. Kalau dalam Nadhum Mandhumah Zubat itu disebutkan lahu syurutun khamsatun tuhuruma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima. Terus wa adamul mani'i min usuli ma'in ila basyaratil mausuli, seperti itu. Itu sebenarnya ada lagi dukhul waktu ila akhirih dan sebagainya. Nah, jadi sifat kewajiban ini ya, fardu wudu itu nggak bersifat independen, tapi dia juga masih tergantung pada faktor lain untuk menjadi kesempurnaan wudu kita. Nah, di antaranya yang mau saya garis bawahi dari syarat wudu itu adalah tentang masalah wa adamul mani'i min wusuli ma'in ila basyaratil mausuli. Jadi salah satu syaratnya adalah tidak ada suatu penghalang yang mencegah sampainya air pada kulit yang dibasuh. Berarti kulit wajah ya, kulit tangan, kemudian kulit kaki, kemudian mungkin untuk kepala ya aman lah ya, insya Allah ya. Itu tidak boleh ada penghalang teman-teman. Jadi harus bagaimana air itu bisa sampai pada kulitnya. Nah, ketika kita berhadapan dengan syarat ini, saya anggap atau saya ketahui ya, memang saya tahu persis di lapangannya bagaimana, banyak dari orang-orang yang belum terlalu paham tentang hal ini. Jadi belum terlalu paham tentang syarat wudu ini bagaimana gitu. Jangan asal ngebasuh aja, tapi basuhannya harus kena. Nah, salah satu yang bikin sering saya merasa prihatin adalah masalah kalau wanita itu adalah masalah make up ya. Yang saya karena saya wanita ya, jadi sering bersama dengan wanita itu ya, permasalahan utamanya adalah make up teman-teman dalam masalah bab wudu. Dimana make up sekarang itu kan banyak banget kalau cewek ya. Ada mulai dari eyeshadow ya, eyeliner, kemudian lipstick, maskara, kemudian lupa saya. Pokoknya itulah banyak ya. Nah, benda-benda tersebut jika kita wudu itu seharusnya kita bagaimana sih? Kita harus hilangkan apa tetap saja ya, atau bagaimana? Nah, jawabannya adalah teman-teman harus dihilangkan. Harus dihilangkan karena apa? Benda tersebut akan dapat menghalangi sampainya air pada kulit gitu. Jadi benda-benda yang mencegah atau mencegah sahnya wudu itu ya, salah satunya itu adanya mani'un hissi atau pencegah yang sifatnya visual, terlihat oleh panca indera ya. Ya contoh itu salah satunya yang paling sering saya lihat adalah make up, apalagi make upnya sekarang banyak yang tipenya tuh waterproof gitu, pokoknya tahan air gitu ya. Itu sebenarnya harus dihilangkan. Karena kalau misalkan tidak dihilangkan ya, itu nanti akan mencegah sampainya air pada kulit. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan ya, saya coba bacakan dalam Fathul Mu'in itu disebutkan seperti ini. Warabi'uha alla yakuna alal udwi hailun bainal ma'i wal mausuli kanuratin wa syam'in wa duhnin jamidin wa ain hibrin wa hanain bikhilafi duhnin jarin ay ma'iin wa illam yasbut al ma'u alaihi wa atharu hibrin wa hanain. Nah, di sini yang dipermasalahkan adalah adanya bentuk teman-teman, atau bentuk dari benda tersebut ya. Jadi kalau misalkan dalam anggota wudu itu ada bentuknya, contoh kita masih pakai make up atau misalkan pakai maskara. Ketika maskara itu diambil ya dari mata, terus masih ada item-itemnya, nah itu berarti itu jelas mane. Karena apa? Karena itu masih ada bentuknya berupa jirim atau bentuk ya, bukan berupa bekas atau athar. Jadi kalau berupa jirim ada bentuknya ya. Bentuk itu bagaimana? Sekira kalau kita kerok atau kita ambil lah ya, itu masih menyisakan bekas. Itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena bisa menghalangi sampainya air pada benda yang dibasuh. Seperti itu. Jadi perlu sekali untuk diperhatikan masalah ini gitu. Jadi ya solusinya atau menurut saya problem solving dari hal ini ya bagaimana kita belajar untuk menggunakan mungkin make up yang tidak waterproof seperti itu ya.
Jadi karena emang saya akuin, karena make up itu mungkin untuk sebagian wanita itu adalah hal yang wajib. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita wudhu, maka sebisa mungkin atau harus kita hilangkan bekas-bekas make up tersebut, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah mungkin teman-teman lah, terus gimana, masa iya semua make up jadi nggak bikin wudhunya sah atau menghalangi sampainya air? Nah, di sini dijawab ya. Dijawab dalam I'anatut Thalibin disebutkan, wa atharu hibrin wa hanain aib wa bi khilafi athar wal muradu bil athar mujarradul launi bihaitsu la yatahassulu bil hatti mathalan minhu syai'un. Dikecualikan dari jirim itu athar atau bekas. Bekas itu adalah sesuatu yang ketika kita kerok itu misalkan digini-giniin ya, atau dicabut-cabutin misalkan, itu nggak akan mengeluarkan sesuatu apapun. Jadi emang murni udah kayak bekas gitu, nggak ada bentuk apapun ketika kita apa-apakan, seperti itu. Ini seperti contoh misalkan pacar kuku itu kan biasanya banyak tuh ya cewek-cewek yang pakai pacar kuku itu kayak henna gitu. Itu nggak masalah kalau misalkan henanya emang tinggal asarnya. Berbeda kalau misalkan kita pakai cat kuku tapi yang jenisnya kayak kutek. Kutek itu semacam apa ya? Kutek itu kayak ada lapisannya gitu. Bahkan kalau kita menghilangkan tuh biasanya pakai semacam alkohol gitu karena memang agak sulit. Nah, untuk benda-benda yang seperti itu jelas manek ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau kita misalkan emang lagi sholat, jangan sampai menggunakan cat kuku yang seperti itu. Jadi cukup pakai henna yang biasanya apa ya, Arab gitu ya, yang sifatnya cuma tinggal asarnya aja, kayak gitu. Itu semua sebenarnya nggak cuma berlaku buat make up sama cat kuku, itu berlaku untuk semua hal atau semua benda. Contoh misalkan bekas tip X atau misalkan bekas apa ya, tinta ya dan sebagainya, banyak ya. Jadi hal-hal yang ketika nanti itu dikerok atau kita kerok kok masih mengeluarkan atau menyisakan jirim atau bentuk ya, ada yang mengelupas bentuknya, maka itu dapat mencegah sampainya air pada kulit. Dan kalau misalkan nanti air tidak sampai pada kulit, otomatis kita nggak bisa dikatakan telah menyempurnakan wudhu kita, karena kan syarat dari wudhu atau fardunya wudhu itu tadi membasuh seluruh anggota yang telah disebutkan ya. Jadi seluruh tangan dibasuh, seluruh wajah dibasuh, seluruh kaki sesuai batasannya juga harus dibasuh, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita dihadapkan dengan posisi atau keadaan yang demikian. Jadi di saat kita lagi pakai make up, kemudian di saat kita lagi ingin menggunakan henna, itu lebih baik kita cek dulu nih hennanya itu dia itu manik atau tidak. Kemudian ketika pakai make up, sebisa mungkin make up itu harus dihilangkan. Jadi biar nggak usah pakai yang waterproof setidaknya, kayak gitu. Nah, dari kesimpulan ini teman-teman adalah bahwa wudhu ini kan sebagai jalan untuk kita melakukan ibadah atau melakukan sholat. Dimana kalau misalkan wudhunya nggak beres, otomatis sholatnya nggak beres dong, kayak gitu. Nah, kalau misalkan sholatnya nggak beres, lantas bagaimana gitu? Padahal kewajiban paling primer kita ya, yang nggak bisa ditolerir sama sekali ya selama masih hayat di kandung badan, itu adalah sholat. Nah, bagaimana kalau misalkan terus itu nggak bisa kita lakukan dengan baik gitu, padahal itu main ibadah kita, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam masalah berwudu ini, terutama masalah penghalang-penghalang tersebut ya. Kemarin juga sudah disebutkan tadi malam sama Ning Dahlia bahwa Imaduddin al-Fiqh gitu ya, tiang agama itu adalah fikih, yaitu karena itu adalah salah satu wahana kita untuk bisa mencapai keselamatan, bisa menjadi hamba yang benar-benar beribadah dan sesuai dengan syariat-syariat Allah, seperti itu.
Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan boleh nanti ditulis di kolom komentar, dan sebisa mungkin insya Allah kita akan diskusi ya, atau saya akan carikan jawaban di minggu depan seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah. Thank you for joining our listen and see you in the next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.